atau dua orang bersama-sama, satu ranjang, satu diambil, satu ditinggal. Just imagine the chaos. Bayangkan aja kekacauan yang terjadi di dunia yang ditinggalkan, dunia yang berdosa ini. Terima kasih untuk kasih karunia yang kami bisa kecap dengan begitu bebasnya, so free kami bisa menikmati kasih-Mu Yesus. Thank you setiap hari tidak pernah gagal. Kasih setiamu selalu baru setiap pagi. Kami tidak akan pernah remehkan hal-hal tersebut. Kami tahu itu semuanya dibeli dengan harga yang mahal, dengan darah Yesus. We love you too Lord Jesus. Kami juga mengasihi-Mu. Ajari kami untuk tidak meremehkan Tuhan, tidak menganggap enteng berkat-berkat-Nya. Siapakah kami ini Tuhan bisa jadi biji mata-Mu? Terima kasih Tuhan Yesus. Biar kami hari ini memutuskan untuk terus maju di dalam iman kami. Dan kami selalu memilih Tuhan, bukan dunia. Kami mau tiap saat, tiap waktu semakin mengenal-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Setiap minggu kami selalu memperkenalkan jemaat pada Kristus. Sehingga jemaat semakin intim dan dekat dengan Roh Kudus. Mampukan hamba-Mu untuk mengajar dari hati yang tulus. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Selamat hari kenaikan. Hari ini Tuhan naik ke sorga 2000 tahun yang lalu. Dan sebelum saya langsung ke khotbah, saya mau sapa setiap Anda yang baru. Tentunya di hari-hari seperti ini banyak jemaat yang ajak keluarga, teman, handai taulan untuk bisa datang ibadah. Termasuk streaming di mana-mana, welcome home. Dan kalau Anda sudah bergabung dengan CG, Anda anggota tetap sebuah CG di gereja kita, bisa angkat tangan yang sudah menjadi anggota CG. Tangan tetap diangkat, lihat kiri kanannya. Kalau ada yang masih belum angkat tangannya, belum bergabung, coba salami orang itu, katakan, ayo gabung CG yuk gitu ya. Puji Tuhan. Nanti pulang, Anda lihat ya, ingeti orang-orang di kanan kiri Anda, ajak welcome lounge, atau ini loh form connect me ini nanti minta dari Asher ya. Di ibadah selesainya, ini juga ada, langsung aja ambil HP-nya, bisa diklik di sana. Ayo gabung, mari kita sungguh-sungguh dalam Kristus tertanam beneran. God bless you, berikan tepuk tangan untuk semua, welcome home. Silakan duduk. Hari ini kita akan belajar tentang akhir zaman seperti yang saya janjikan. Munculkan menunya dulu aja, The End Times atau hari-hari terakhir. 5 kali ibadah, jangan ketinggalan salah satunya. Setiap kebaktian ada pewahyuan-pewahyuan baru, hal-hal yang tidak Anda duga. Makanya belajar tentang kitab Wahyu juga perlu guru. Dan yang pasti semua ini bukan pengetahuan belaka. Ujung-ujungnya selalu aplikasi untuk hidup kita secara pribadi. Tapi sebelumnya saya memberikan ringkasan peta zaman supaya Anda tahu ya. Nanti kemudian setelah gereja diangkat, kita nggak tahu hari dan saatnya. 2 orang berjalan sama-sama, satu ditinggal, satu diangkat Tuhan. Yesus kan memperingatkan di Matius 24. Lalu juga sama-sama kerja di kilangan zaman hari ini, mungkin di dalam perkantoran, yang satu ditinggal, yang satu diangkat. Seranjang 2 orang, satu di sana, satu lenyap. Suami istri pun bisa dipisahkan karena iman. Saya dorong Anda untuk hidup berjaga-jaga, karena setelah itu pengangkatan gereja Tuhan, dunia berbeda. Jadi jangan sampai kita tertinggal, karena firman Tuhan pasti digenapi. Kalau itu terjadi datangnya seperti pencuri, tidak diduga, kita tidak waspada, jangan sampai kita menyesal kemudian hari, terlambat sudah. Firman ini bukan untuk menakut-nakuti, firman ini adalah tentang wahyu Yesus Kristus, bukan tentang antikristus dan sebagainya, tapi hubungan gerejanya dengan Tuhan. Saya berdoa supaya iman Anda maju dan supaya semua kita berbuah-buah di akhir zaman. Kita saksikan dulu peta zaman, silahkan. Susunan kejadian di akhir zaman menurut nubuatan firman Tuhan. Kita berada di titik sebelah kiri, gereja masa kini. Akan ada pertemuan di udara
ketika Yesus turun dan menjemput gerejanya di awan-awan. Tuhan berkata, 2 orang berjalan di ladang, yang satu diangkat, yang satu ditinggalkan. Tugas kita adalah hidup berjaga-jaga setiap hari, sebab tidak seorang pun tahu waktu dan saatnya. Setelah pengangkatan gereja Tuhan dari atas muka bumi, semua penduduk dunia akan jatuh ke bawah kuasa Sang Antikristus. 3,5 tahun pertama pemerintahannya akan diwarnai dengan kemenangan. Seperti pangeran berkuda putih, ia dieluk-elukan oleh seluruh penduduk bumi karena bisa memecahkan masalah dunia dengan begitu mudahnya. Namun 3,5 tahun terakhir pemerintahannya, Sang 666 akan kelihatan warna aslinya. Juga dalam pemerintahannya, Tuhan akan memukul bumi dengan berbagai macam murka. Malapetaka, bencana alam, perang, dan sakit penyakit yang belum pernah terdengar dan terjadi, akan terjadi di mana-mana. Tuhan membatasi pemerintahannya hingga 7 tahun, jikalau lebih dari itu tentunya seluruh bumi akan musnah. Di akhir pemerintahan Sang Antikristus, Tuhan akan turun ke bumi bersama dengan orang-orang kudus. Waktu itu, Tuhan akan disambut perang oleh Sang Antikristus dan nabi palsunya serta semua kroni-kroninya. Namun Tuhan mengalahkan mereka semuanya dan menangkap Sang Antikristus dan nabi palsu itu serta melemparkan mereka hidup-hidup ke dalam lautan api. Perang tersebut namanya Harmagedon. Kemudian Tuhan membangun kerajaan milenium yang artinya 1000 tahun dan bumi masuk di dalam masa damai. Iblis dirantai dan dicampakkan ke dalam jurang maut selama 1000 tahun itu. Dengan absennya setan dan roh-roh jahat, dunia mengalami pemulihan yang dahsyat. Manusia hidup begitu lama dalam berkat-berkat Allah, sehingga mereka yang hidup sampai 100 tahun akan dibilang terkena kutuk. Populasi bumi yang baru ini belum pernah secara sengaja memilih Kristus, mereka hanya mengalami semua berkat-Nya. Tidak heran, di ujung kerajaan milenium itu iblis sekali lagi dilepaskan. Seperti di Taman Eden, manusia punya pilihan, namun sayangnya manusia tidak memilih Tuhan. Dan setan berhasil memobilisasi seluruh bumi untuk berperang melawan Tuhan sekali lagi, dan ini adalah ujung segala peperangan yang ada di dunia. Perang itu bernama Perang Gog dan Magog. Di situ iblis dikalahkan, dan semua orang yang memberontak terhadap Tuhan binasa. Kita tahu bahwa yang disebut kiamat itu ada bagi orang-orang yang tidak selamat. Tapi bagi orang-orang yang sudah namanya tertulis dalam kitab kehidupan, pahala mereka menanti mereka. Di pengadilan tahta putih itu Tuhan akan berkata kepada yang satu, enyahlah, sedangkan kepada yang lain, masuklah dalam sukacita Bapakku. Kambing dan domba pun dipisahkan, dan pun membuat perbedaan antara orang fasik dengan orang benar. Setelah pengadilan tahta putih itu, maka orang-orang yang binasa akan mengikuti iblis dan semua malaikat-malaikat jatuh, dan mereka akan dilemparkan ke dalam api neraka untuk selama-lamanya. Sedangkan orang-orang benar yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan, mereka masuk ke dalam sorga yang disebut sebagai langit dan bumi yang baru di kitab Wahyu. Mari kita buka sama-sama di Wahyu pasal 8. Kejadian di Wahyu pasal 8 atau nubuatan, ini akan digenapi di masa 3,5 tahun, tambah 3,5 tahun, totalnya 7 tahun masa pemerintahan Antikristus. Kenapa kita bahas masa depan? Supaya kita bisa punya kacamata baru untuk masa kini. Semoga waktu pemerintahan Antikristus itu tidak seorang pun yang hidup untuk menyaksikannya di dunia. Karena kita semua beriman kalau ada pertemuan di udara, kita mau ada di awan-awan menyongsong Tuhan. Gak ada satupun yang mau ketinggalan, bukan? Tapi penting kita tahu nubuatan ini karena ditulis dalam firman, berarti untuk kita ketahui. Supaya kita bisa melihat masa kini dengan cara pandang yang berbeda. Saya berikan judul di Wahyu pasal 8 ini, sepertiga murka dan 2/3 kasih karunia atas dunia yang berdosa. Kita akan melihat hati Tuhan. Sekali lagi kalau Anda ketinggalan salah satu ibadah, tolong dengarkan, setiap episodenya tidak sama. Dan penting sekali untuk kita tidak buta firman. Kita harus mengerti apa janji Tuhan dan peringatan. Sepertiga murka dan 2/3 kasih karunia atas dunia yang berdosa. Meterai yang ke-7, yaitu di Wahyu pasal 8, kita baca ayat 1, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-7, maka sunyi senyaplah di sorga,
kira-kira setengah jam lamanya. Kebaktian hari ini langsung ke episode number 3. Belum apa-apa, waktu materai ke-7 dibuka, kebaktian sebelumnya saya sudah jelaskan materai 1-6, semua berada di periode setelah pengangkatan gereja. Di atas muka bumi sudah absen, tidak ada lagi gereja perjanjian baru yang penuh Roh Kudus, yang ada sisa hanyalah gedungnya, jemaat, serta hamba-hamba Tuhan yang fasik akan ditinggalkan karena Tuhan membuat perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Gereja yang kudus sudah gak ada di dunia waktu itu. Yang ada hanyalah Kristen yang pura-pura, yang ditinggal bersama dengan orang-orang dunia yang memang menentang Kristus. Sentimen dunia ini tidak lain, tiap hari, tiap saat, makin hari makin menjadi-jadi. Bumi di mana kau dan aku tinggal ini makin hari makin anti-Kristen. Makin anti gereja, makin anti pendeta, makin anti Kristus. Memang betul, gereja, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan juga ada salahnya. Tetapi ini sudah hawanya. Salah gak salah sih, memang sudah ke situ hawanya. Di meterai ke-7 waktu dibuka, tiba-tiba sunyi senyaplah sorga. Ini meterai yang aneh sih. Meterai yang lainnya itu ada kejadian, yang ini sunyi senyap di sorga kira-kira setengah jam lamanya. Ada satu hari nanti ketika meterai itu dibuka, di zaman masa antikristus, hopefully we're not here. Kalau sampai kita ketinggalan, ya sudah, berarti selama ini kita tidak hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Pokoknya kalau ada yang tertinggal, saya kasih pesan dulu di depan. Don't call me. Jangan telepon gereja ini ya. Kami menggembalakan gereja ini dengan demikian rupa supaya semua keluarga utuh waktu diangkat. Suami dan istri juga, anak-anak gak ada yang ketinggalan. Papa gak ketinggalan, mama gak ketinggalan. Bahkan dari depan resepsionnya sampai pelayanan yang di dalam gedungnya. Jangan ada yang ketinggalan. Ya, jadi jangan cari kami kalau itu terjadi. Kalau kita belum mati, kejadian ini digenapi, jangan cari kita semua yang ada di sini. Karena orang-orang benar akan diangkatnya. Ada satu hari nanti ketika meterai ke-7 dibuka, sunyi senyaplah di sorga. Kira-kira setengah jam lamanya. Waktu sorga sunyi itu pasti ada sesuatu. Ini sebelum murka Allah berikutnya disingkapkan. Kalau Anda baca Wahyu 8 itu transisi. Setelah itu nanti ada sangkakala, mulai Wahyu 9. Ini lebih ngeri. Wahyu 8 dimulai dengan Tuhan diam. Diakhiri dengan ada suara celaka-celaka. Yaitu ada malaikat yang meniup sangkakala yang akan segera diluncurkan oleh Tuhan. Wahyu 8 ini adalah perpindahan. Ketika masuk Wahyu 9, sepertiga populasi bumi mati. Bayangin, gelimpang mayatnya itu dahsyat. Ini gak main-main. Sebelumnya sudah ada musibah. Makin hari, dunia akan makin klimaks dalam murka Allah. Anda dan saya harus tahu, semua pemberontakan terhadap Tuhan akan berakhir pada penghukuman kekal. Tidak bisa lari kemana-mana. Tapi Tuhan itu sabar. Tuhan itu bertele-tele dalam menghukum. Tapi dia itu langsung dalam hal mengampuni. Makanya saya kasih judul sepertiga murka. 2/3 kasih karunia. Padahal dunia ini berdosa dan membenci Kristus. Kayak Tuhan tuh tidak niat gitu loh membinasakan. Kayaknya niat hati Tuhan itu selalu adalah untuk menyelamatkan. Tapi jangan pernah kau anggap enteng murkanya. Allah kita adalah api yang menghanguskan. Bermula bukan dengan murka, Tuhan diam saja. Tapi harusnya kita tahu diri. Kalau papa sudah diam, jangan teruskan anak-anak berantem di meja makan. Dunia tidak bisa baca tanda ini. Ayat pertama ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-7,
Maka sunyi senyaplah di sorga kira-kira setengah jam lamanya. Saya kasih aplikasinya. Kalau Tuhan diam ya, itu tidak sama dengan Tuhan itu setuju loh. Be careful. Dan kalau Tuhan diam, tidak berarti dia restu. Diam itu tidak sama dengan restunya. Kadang-kadang kalau papa mama berkata, ya sudah terserah kamu. Jangan diteruskan. Itu berarti papa tidak berkenan. Kita harusnya bisa membaca. Kayaknya zaman-zaman sekarang ini berapa kali Tuhan juga diam. Tapi dunia semakin menjadi-jadi, pemberontakannya itu semakin liar. Kalau Allah diam, jangan diteruskan. Kalau Anda lihat sekarang seluruh bumi ini memberontak pada Tuhan. Nggak usah zaman masa antikristus. Sekarang kan sang antikristus yaitu sang 666 orangnya, individunya belum disingkapkan. Nggak usah tebak-tebakan ya. Nggak usah cerdas cermat. Ini antikristus pasti si pemimpinnya negara ini. Antikristus itu pasti si itu. Oh jangan jauh-jauh Pastor Philip. Ada seorang wanita berkata, antikristus itu suamiku sendiri. Enggak. Belum disingkapkan. Dia nggak bisa keluar. Selama masih ada gereja yang penuh Roh Kudus di atas muka bumi, gereja perjanjian baru, dia nggak bisa disingkapkan. Karena dia masih diikat. Tapi roh antikristus sudah ada di mana-mana. Penyesatan, anti-Kristen, anti-gereja, anti Tuhan. Di masa antikristus memang akan payah sekali. Tetapi sekarang sudah lihat tanda-tandanya kok. Udah ada gladi resiknya kok dunia ini. Udah ada gladi bersihnya. Berkali-kali kita melihat lewat musibah, bencana alam yang tidak lumrah, atau sebuah tempat misalnya, atau suatu kota. Barusan ngadakan parade G, atau mulai adakan parade setan, lalu besoknya langsung banjir bandang. Langsung terjadi seolah-olah hukuman, semua orang tahu. Orang beriman bisa melihat, bukan mensyukuri loh ya, lu tahu rasa, bukan. Tapi kita semuanya itu paham yang bisa menilai zaman, ini hukuman. When God is quiet, kok diterusin loh ya. Tapi bumi ini gak tahu diri, terus saja. Memang itu nubuatan Allah, dunia ini gak akan bertobat. Yang bertobat itu individu nanti, kita diluputkan. Seperti Sodom dan Gomora pasti dibakar. Tapi kalau ada 10 di situ, kota itu akan diselamatkan. Ternyata gak ada 10. Yang ada cuma sisa 3, Lot dan 2 putrinya. Hanya mereka yang diluputkan. You have a personal choice in this world. Di dunia ini Anda dan saya punya pilihan pribadi. Teman-temanmu rusak, hai anak muda, kau punya pilihan. Laki-laki di dunia kerja, semua punya teman tapi mesra. Yang penting istri tidak tahu. Yang penting gua kasih makan, jangan ikut-ikutan. Sekarang emansipasi wanita, emangnya cowok yang bisa selingkuh? Woman juga bisa. Woman bahasa Chinese-nya woman juga bisa. Kami juga bisa. Emangnya lu doang? Jangan terseret. Anda punya pilihan. Ingatkan pada dirimu sendiri bahwa you have a choice. Tuhan tidak pernah ambil itu di kayu salibnya. Setan pun tidak bisa campuri. Tuhan memberi manusia hak seperti Allah. Pilihan bebas namanya. When God is quiet, jangan malah justru jadi kebal dan bebal. Tapi selain itu juga ada arti lainnya. Kalau Tuhan diam ya, itu bukan berarti dia tidak peduli. Kenapa doaku gak dijawab, didiemin? Kalau Tuhan gak diam itu gak tentu. Itu bukan berarti He doesn't care for you. Itu mungkin untuk melatih kita beriman. Kalau semua doa kita harus ada tanda menyertai. Akan kapan gitu? Suatu pelajaran berharga untuk kita baca. Meskipun apa yang kita baca di ayat pertama ini kejadiannya nanti setelah kita tiada. Kalau kita belum mati loh ya, Tuhan datang karena gak ada seorang pun tahu waktu dan saatnya. Tapi kalau ternyata kita diangkat di udara, ini nanti setelah itu pengangkatan gereja baru pasal 8 ayat 1 ini digenapi. Tapi kita bisa menilai dari ayat ini karakter ilahi. Tuhan itu kayak apa? Kita bisa terapkan, bukankah Wahyu 1 berbunyi begini, inilah wahyu Yesus Kristus. Kitab Wahyu tidak boleh dibaca hanyalah sebagai satu tumpuk kejadian-kejadian atau tentang antikristus, tentang monster-monster, tentang naga. Don't forget, it's all about Christ and us. Semua tentang Kristus dan diri kita.
Meterai yang ketujuh dibuka, sunyi senyaplah sorga. Kira-kira setengah jam lamanya. Lanjutkan. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Yohanes di Pulau Patmos melihat beberapa simbolisme di dalam wahyu yang dia terima. Kali ini dia melihat 7 malaikat berdiri di hadapan Tuhan, dan pada mereka diberikan 7 trompet atau sangkakala. Maka datanglah seorang malaikat lain, ayat 3, dan ia pergi berdiri dekat mezbah. Malaikat ini berdiri di dekat mezbah. Mezbah apa? Dengan sebuah pedupaan emas, itu mezbah doa. Dia berdiri di dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya. Bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Ayat 3 itu indah. Dalam wahyu Yohanes di Pulau Patmos, dia melihat skenario di dalam alam roh. Apa yang terjadi ketika umat Tuhan berdoa. Saudara tahu nggak bahwa doa itu kedengaran hanya kita ngomong-ngomong sama Tuhan. Tapi tahukah yang nggak kelihatan tuh heboh. Doa itu dahsyat. Dan makanya itu kita nggak boleh sembarang berdoa dan salah berdoa. Dosa pertama itu bukan membunuh, mencuri, melakukan sesuatu terhadap sesama manusia atau merugikan sesama kita. Dosa pertama adalah doa yang salah. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan menyembah apapun selain Allah yang hidup. Doa itu betul-betul mempengaruhi alam yang tidak kelihatan sebelum kita melihat apa-apa di realita. Maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Ditunjukkan selama ini doa orang kudus kemana. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Malaikat ini dikasih banyak kemenyan. Jadi yang pegang kemenyan itu malaikat aja, jangan orang. Manusia gak perlu yang begitu-begituan. Karena cenderung hati kita ini akan menyembah berhala. Kemenyan ini pun tidak seperti kemenyan yang kita tahu di bumi. Yohanes kehabisan kata-kata. Dia melihat sesuatu yang begitu ajaib di dalam alam roh. Dia mencoba mencari persamaannya. Makanya dia berkata dipersembahkan banyak kemenyan. Itu bukan kemenyan di dunia. Doa itu sesimpel-simpelnya aja. Jangan pakai terlalu banyak mediasi dan mediator. Jangan terlalu banyak metodenya, doa nggak usah kebanyakan gaya. Doa itu asal tulus dari hati, dengan iman kepada Kristus dan dialaskan dalam nama Yesus, itu sampai kepada Allah Bapa di sorga. Jadi yang dikasih kemenyan itu malaikat. Tapi kalau Anda perhatikan, malaikat dikasih kemenyan, tapi dia tidak pegang doa orang kudus. Anda baca lagi, kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya. Bersama-sama berarti bukan. Jadi malaikat dikasih kemenyan, bersama-sama dengan kemenyan itu, doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Jadi malaikat dikasih kemenyan, bersama-sama kemenyan itu nanti akan naik ke mezbah Allah, bersama-sama dengan doa orang kudus yang naik sendiri tanpa malaikat. Paham ya? Saya ajak kita mencerna sedikit. Tidak pernah Tuhan menyerahkan doa ke tangan malaikat. Jangan doa ke malaikat. Saya punya anak. Dan saya juga punya sekretaris. Tapi kalau anak saya mau ketemu saya, tidak perlu lewat sekretaris. Nggak lucu loh ya. Kalau anak saya 3, Vanessa, Jeremy, Warren mau ketemu sama Daddy, oke atur waktu sama sekretaris. Saya beritahu ya, doa kepada malaikat itu menunjukkan bahwa Anda bukan anak Tuhan. Sebab kalau kita berdoa Bapa kami di dalam sorga, itu directly. Doamu itu naik sendiri di mezbah emasnya Tuhan. Dibarengi sama malaikat sebagai guardian angel, gak usah diminta, Tuhan sendiri yang akan utus mereka. Dikasih kemenyan untuk bersama naik.
dengan doa kita. Tahukah ketika kita berdoa, Tuhan langsung panggil malaikat bekerja untuk kita. Gak usah kau minta, gak usah terhubung dengan malaikat sendiri. Itu sudah menjadi pelayanan Bapa dalam kehidupan anak-anaknya. When you pray for your children, atau Anda berdoa buat anak-anak Anda, misalnya anak Anda mungkin sesederhana dia pergi sekolah, apalagi nanti suatu hari kalau dia pergi jauh, Anda berdoa, itu nggak usah disuruh. Bapak langsung memanggil malaikat di hadiratnya. Dan diutusnya kepada anak-anakmu untuk menjaga mereka. Nggak usah diminta, nggak usah disuruh. Dalam skenario doa, di dalam ruangan mesbah itu, sudah ada the presence of angels. Tidak heran orang yang berdoa kepada Kristus, banyak aktivitas malaikat dalam hidupnya. Tanpa dia perlu berkomunikasi dengan mereka salah satunya. Atau dengan para malaikat itu. Jangan lakukan. Kalau Anda mau komunikasi sama mereka, jangan-jangan nanti Anda jatuh ke malaikat-malaikat yang salah. Nanti ketemu sama malaikat-malaikat jatuh. Tapi ayat ini sangat dalam. Kepada malaikat itu diberikan banyak kemenyan. Untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Dan doa orang kudus itu naik sendiri tanpa bantuan malaikat. Jangan lewat sekretarisnya kalau mau berdoa. Anda bisa belajar tentang doa dari satu sama lain. Tapi berdoa harus dinaikkan sendiri. Tidak ada titipan. Papa mau supaya keluarga kita itu diberkati Tuhan. Suruh mama doa. Kalau seperti itu nanti doamu nggak jadi. Kalau Anda mau doa, doa sendiri. Doa dalam nama Yesus sendiri. Saya bisa berdoa sepakat dengan Anda untuk menguatkan iman Anda. Tapi pada akhirnya Anda kalau mau doa kepada Tuhan, Anda harus berdoa kepada Tuhan Yesus secara pribadi. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan doa itu punya kuasa yang hebat. Kita lihat ayat 4. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Ayat 5 ini such an encouragement, suatu dorongan iman yang luar biasa. Kadang-kadang kita merasa doa itu sampai jemu. Doa ini ujungnya apa? Kok belum kelihatan tanda? Apakah dijawab ya? Kita selalu meragukan doa sendiri. Lebih mantap katanya kalau doanya pendeta. Tapi Anda tidak pernah tanya dan interview setiap pendeta yang ada. Pendeta pun kadang-kadang meragukan doanya sendiri. Kita itu cuma bisa saling menguatkan. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Iman kita itu bisa saling menguatkan, iya. Tuhan tidak pernah suruh kita berjuang sendirian. Tapi ujian iman pada akhirnya kita harus lulus setiap individu, pribadi lepas pribadi. Tidak ada yang bisa menggantikan imanmu kepada Tuhan. Dan doa, jangan ragu. Ayat 5 ini suatu dorongan luar biasa. Suatu kekuatan. Ternyata di sorga itu tidak ada doa. Hah? Iya. Sorga itu untuk orang yang masih hidup di dunia. Makanya mendoakan orang mati bukan hanya doa pada malaikat. Doakan orang mati atau berdoa kepada orang mati itu tidak diajarkan firman. Karena nilai tukar atau currency currency itu apa? Mata uang. Bahasa komunikasi di sorga itu bukan doa. Doa itu hanya untuk bumi. Untuk orang-orang yang belum mati. Ngapain kita doa sama Tuhan Yesus wong kita nanti akan ketemu muka dengan muka loh di sorga. Ngapain kita doa untuk apa lagi di sorga itu dan ada kebutuhan yang ada hanya kemuliaan. Sekarang jadi kita dapatkan pencerahan. Bahwa ternyata kalau kita berdoa kepada orang yang mati atau mendoakan orang mati itu salah. Itu salah fatal. Dan tidak diajarkan firman, belum lagi itu melanggar firman-Nya. Jadi doa itu apa loh? Doa itu hanya mampir doang di sorga. Dia naik ke sorga untuk diturunkan ke dunia. Doa tidak pernah bisa tetap di sana. Berarti setiap doa kita pasti ada jawabannya. Itu hiburannya.
Coba baca lagi. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu ayat 5. Mengisinya dengan api dari mezbah. Kan diangkat kan, dan lalu setelah diangkat kan, ayat 4 aja. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Coba lihat ya, naiklah kemenyan dan bersama dengan doa orang kudus dari tangan Allah itu ke hadapan Allah. Naiklah. Apa yang naik? Pasti turun. Saya ulang lagi. Maka naiklah kan? Naik, pasti turun. What goes up will come down. Cuman bedanya, kalau tisu yang naikkan, capek aku ini terus angkat tisu, buang tisu. Ya demi jemaat tercinta, gak apa-apa lah. Tapi kalau perkara-perkara dunia naik, turunnya ya samalah. Tidak dengan doa. Tuhan berkata, setiap firman yang keluar dari mulutku tak akan kembali sia-sia. Dia akan mengairi bumi seperti salju yang turun ke dunia. Bedanya doa, lagi. Ya, kalau doa itu ayat 4, maka naiklah asap kemenyan bersama dengan doa orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Cuman turunnya beda. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah sampai ke tata Allah. Dia enggak turunnya kosongan. Dia turunnya itu sudah diisi dengan api dari Tuhan. Ada api supranatural. Dan melemparnya ke bumi. Tadi kan naik. Sekarang turun ke dunia. Maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Padahal tadi waktu naiknya seenteng tisu. Turunnya terjadi halilintar. Saya beritahu ya. Tidak ada doa yang sia-sia. Jangan ragukan doamu dalam nama Yesus. Semua yang naik. Bahkan di dunia Tuhan ada satu gravitasi. Pasti akan turun kembali. Kalau memang doamu salah, pasti akan dikoreksi. Makanya sebelum doa, jangan hanya doa. Baca firman juga, supaya jangan minta istri orang. Karena doa gitu sia-sia, buang waktumu. Ngapain Tuhan dengar sesuatu yang jelas-jelas dia sudah firmankan, itu ada dalam Alkitab dan Tuhan berkata salah. Kalau kita berdoa dalam firman apalagi, tidak akan doa itu kembali sia-sia. Apa yang kita naikkan pasti akan kembali ke bumi, mempengaruhi hidup manusia. Dia pasti akan mempengaruhi event-event, kejadian-kejadian dalam hidup Anda. Dan dalam hal ini, di Wahyu pasal 8 diceritakan doa orang kudus saat aniaya di zaman masa antikristus akan dikembalikan ke bumi dalam bentuk kebangunan rohani. Tisu kau bisa pensiun sudah. Terima kasih. Nangkep ini Bapak Ibu. Ayat 5 ini begitu indahnya. Bahwa apapun yang kau angkat ke Tuhan, Tuhan akan melemparkan kembali dalam hidupmu. Diisi api, meledak bunyi guru disertai halilintar, dan terjadi gempa bumi yang dari Tuhan. Maksudnya di sini ayat pasal 8, bahwa di zaman masa antikristus nanti, padahal anugerah cuman sisa 2/3. Tuhan tetap menjawab doa orang-orang kudus susulan. Saya tadi ibadah sebelum ini ada ceritakan. Misalnya satu keluarga, ada satu yang gak terangkat. Tiba-tiba fenomena dunia manusia lenyap dalam jumlah begitu banyaknya. Sampai terjadi kekacauan secara global. Pengangkatan kalau terjadi, silakan sana imajinasi. Kalau Tuhan berkata 2 orang jalan di ladang, 1 diambil. 2 orang di perkantoran, di kilangan. Atau 2 orang bersama-sama, 1 ranjang, 1 diambil, 1 ditinggal. Just imagine the chaos. Bayangkan aja kekacauan yang terjadi di dunia yang ditinggalkan. Dunia yang berdosa ini. Coba bayangkan. Tadi saya jelaskan sedikit pakai ilustrasi. Jikalau ada 1 anggota keluarganya yang ditinggal, masih ada kesempatan untuk dia bertobat, pasti dia akan menyesali dosa-dosanya kenapa dia tidak terangkat. Misalnya istrinya sungguh-sungguh, anaknya juga sungguh-sungguh. Dia pasti ketinggalan. Kalau Tuhan datang hari ini, tahukah? Gak tentu Anda satu keluarga utuh loh, kalau imannya beda. Bahkan kalau semuanya Kristen pun iman pura-pura. Tuhan membedakan yang fasik dengan yang benar. Tuhan tidak berkata kafir loh ya. Fasik itu berarti tahu kebenaran, tapi tidak melakukannya. Itu beda loh, Tuhan membuat perbedaan antara kambing dan domba. Jadi di zaman masa antikristus itu, sekalipun gereja perjanjian baru, orang-orang penuh Roh Kudus yang siap untuk kedatangannya,
Siap menyongsong Tuhan di awan-awan sudah terangkat. Masih ada pertobatan. Masih ada pertobatan. Khususnya di zaman 7 tahun masa antikristus itu akan menjadi musim kebangunan rohaninya orang Yahudi. Karena sekarang orang Israel tidak percaya Yesus. Nggak percaya. Memang sekarang belum tiba saatnya Israel kembali ke Tuhan. Saya kasih review sedikit supaya Anda melihat benang merahnya dengan setiap kebaktian. Jadi sekarang ini Tuhan pakai orang-orang non-Yahudi yaitu kita untuk menginjili bangsa-bangsa dan bangsa sendiri. Mempan gitu loh. Tiba-tiba Tuhan bangkitkan hamba Tuhan ini, gereja itu, Tuhan bangkitkan orang Kristen ini dan itu. Lalu kita memenangkan komunitas kita. Orang Yahudi gak bisa loh. Dari bangsa manapun, bahkan hamba Tuhan sediurapi apapun, pendeta sebesar apapun, gereja segede apapun, seberpengaruh apapun, tidak bisa nobatkan orang Yahudi. Karena mereka merasa, lu orang tahu apa? Semua juga dari the Jews. Semua dari Israel. Apa yang kita yakini hari ini Alkitab yang ditulis juga siapa yang nulis? Penulis-penulis Alkitab semua sebagian besar itu orang Yahudi. Ini gak bisa. Saya pernah doakan waktu di Israel. Saya pernah mendoakan orang-orang Yahudi. Sebagian di antara mereka, berapa orang di depan itu rebah dalam kuasa Roh Kudus waktu saya doa. Setelah itu, saya dapat email. Dia berkata, kenapa kamu doakan kami? Kami umat pilihan. Ngerti saya. Langsung saya tahu, saya ngerti maksudnya. Kenapa kamu doakan kami? Rebah loh dalam kuasa Roh Kudus waktu saya berdoa. Tetap memilih tidak percaya dan berkata, kamu tidak layak mendoakan saya. Saya ngerti dan saya setuju. Karena zaman dulu, di dalam history mereka ada Musa, ada Daud. Kita punya histori, tergantung dari suku apa. Ujung sana, penyembahan berhala, nyembah gunung. Perang-perang. Kita siapa? Makanya nanti itu kebangunan rohani Yahudi itu melalui orang Yahudi. Orang Yahudi akan diselamatkan lewat tangan orang Yahudi. Kebaktian sebelum ini tadi saya jelaskan judulnya ini. Kebangunan rohani ya bangsa Yahudi di masa antikristus. Jadi kebangunan rohani untuk orang Indonesia, Amerika, Afrika, semua. Kapan? Now. Sebelum pengangkatan gereja. Sekarang. Jadi nanti itu masih ada pertobatan susulan tapi sudah bukan musimnya. Bukan musimnya. Sekarang ini bangsa-bangsa lain yaitu kita mengalami 3/3 masa anugerah. Kalau kita punya kasih karunia penuh aja Anda tidak mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Apalagi nanti kalau Anda ditinggal. Ditinggal sama mentor-mentornya, ditinggal sama pengaruh-pengaruh Kristus sekelilingmu karena mereka terangkat semua. Ditinggal oleh anggota keluargamu yang cinta Tuhan dan mendoakanmu. What's your chance? Apa kesempatan Anda untuk jadi orang Kristen sungguh-sungguh? Sekarang aja Anda dikepung, dikelilingi orang-orang Kristen yang sungguhan aja gak mempan. Don't call me kalau sampai ada yang ketinggalan. I hope not to be around. Saya harap saya tidak ada di tempat. Silakan telepon Cilipi. Tapi Cilipi juga pasti gak ditinggal ya kan? Nah saya tahu hidupnya sungguh-sungguh. Saya sih gak bisa melihat orang. Kita semua kan diuji Tuhan. Tapi I hope, saya harap. Dengan rendah hati aja kita ngomong begini. Saya harap saya tidak ada di sini. Jadi tolong beritahu kalau kanan kirinya. Kalau sampai Anda ditinggal, jangan telepon saya. Jangan cari saya. Anak-anak, kalian mesti sungguh-sungguh. Karena sampai ditinggal, ya, Jeremy Warren dan semuanya. Your daddy will not be around. But I'm sure kalian akan ditinggal. Makanya itu di rumah dijewer, sungguh-sungguh didisiplin dalam takut akan Tuhan. Supaya kalian menjadi umat pilihan Tuhan. Demikian pula anak cucu Anda. Jangan satu pun yang ketinggalan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Faith, anak-anak hamba Tuhan. Lu orang jangan kira anaknya pendeta pasti diangkat loh. Tuhan tidak pernah janji gitu, tapi orang benar. Apapun profesi bapaknya. Ya, kalau sampai kamu ditinggal Faith, don't call uncle. Ya, don't call your mom and dad not tinggal bajunya.
Saya ngomong gini kayak seolah-olah dongengnya. Enggak, ini firman. Matius 24, sana baca. Tesalonika baca. Dalam sekejap mata, in the blink of an eye, you'll be transformed. Dan kita akan bertemu dan kita akan menyongsong Tuhan. Persis bahasa Paulus begini, di awan-awan. It will happen. Cuman kita gak tahu kapan, sudah mati atau belum nanti. Kita gak tahu. Secepat apa, selekas apa, atau setelat apa, kita gak ngerti. Jangan coba prediksi. Yang pasti kalau kita lihat tanda-tanda zaman, lebih cepat daripada lebih lambat. Gitu aja lah. Prediksi terbaik kita bisa lakukan cuman pasti setiap hari Tuhan semakin dekat, bukan semakin jauh. Waspadalah. Amin. Jadi doa itu zamannya orang kudus nanti itu loh. Tisunya jatuh lagi nih. Ini tisu memang hebat ini. Ini tisu ada nyawanya. Jadi zaman nanti itu masih ada susulan. Itu pun Tuhan dengar. Padahal sudah dipenggal sepertiga, tinggal 2/3. Tinggal 60% masa anugerah. Itu pun masih ada pertobatan susulan. Cuman tadi saya ada cerita di kebaktian sebelumnya bahwa waktu itu sudah beda. Anda tidak bisa hidup bagi Kristus saja. Karena waktu itu seluruh dunia akan menyangkal Tuhan karena penahannya sudah gak ada. Zaman COVID aja Anda mau traveling aja ada persyaratan kok. Waktu itu nanti bukan traveling, makan aja pasti ada requirement-nya. Tidak bisa tidak. Tit. Lu gak usah makan gak tit. Apa sih tit itu? Tit. Tit. Gak bisa gak? Waktu itu sudah bukan zamannya lagi. Itu bukan zaman Kristen bangsa-bangsa. Itu zamannya orang Yahudi ngalami kebangunan rohani. Kalau sudah bukan musimnya, petikannya pun tidak banyak. Itu pun Tuhan dengarkan doa. Hebat dan dahsyat. Tuhan tetap mendengarkan doa dan mengembalikan ke bumi. Tapi di bumi waktu terjadi bunyi guru halilintar ini kebangunan rohani. Katakan ini kebangunan rohani. Tapi untuk orang Yahudi. Dan yang disebut halilintar dan gempa bumi yang terjadi itu terjadi untuk sisanya dunia. Bukan untuk Israel ngalami revival, karena sekarang Israel itu seolah ditinggalkan. Allah masih punya perjanjian dengan Abraham, Ishak, Yakub dan dengan Daud. Dan tetap akan digenapi, mereka tetap akan masuk dalam kerajaan sorga. 144.000 penginjil Yahudi, revivalis mereka itu akan bangkit satu gelombang kebangunan rohani, tapi Israel semua. Waktu itu, sekarang Israel tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Israel masih menunggu Mesias, padahal Mesias sudah datang. Kita orang Kristen sudah percaya Yesus adalah Tuhan. Dia datang kedua kali, Israel masih belum percaya Mesias sudah datang sekali. Tapi ini semua kebangunan rohani itu nanti untuk Israel. Sedangkan sisa seluruh dunia, gempa bumi halilintar ini kejadian sungguhan, tapi dalam wujud bencana alam yang alami maupun yang supra alamiah yang akan terjadi. Ini dalam bentuk hukuman. Jadi doa itu akan dijawab di zaman-zaman masih antikristus, termasuk doa-doa sejak zaman dahulu dari sejak darah Habil yang ditumpahkan ke tanah padahal dia tidak bersalah, sampai darah dan doa para martir di perjanjian baru itu nanti akan berseru sama-sama dan akan diledakkan 3,5 tahun terakhir pemerintahan antikristus atau 7 tahun pemerintahan itu dalam wujud kebangunan rohani Israel dan dalam wujud murka Allah atas seluruh dunia. Sisi satu Tuhan memberi kesempatan kepada yang datangnya carry, yang terlambat datang. Karena kita ini terkemudian, sekarang jadi terdahulu dalam revival. Kita tidak ikut Israel, kita tuh mengalami kebangunan rohani. Malah Israel yang harus menyusul gereja perjanjian baru untuk percaya Yesus. Menerima Roh Kudus. Nanti Tuhan akan kasih kesempatan. Doa ini akan dijawab dengan cara yang ajaib, memberi kesempatan terakhir kepada Israel yang terkemudian akan menjadi terdahulu lagi, tapi sisanya keadilan buat bangsa-bangsa. Nah, waktu itu orang-orang yang tidak bertobat dari bangsa lain, Anda sudah bukan di musim kebangunan rohani, musim keadilan Allah. Keempat sangkakala, yang pertama ayat 6 dan ke-7 malaikat yang memegang 7 sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Mari kita bahas beberapa sangkakala. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah. Dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah 1/3 dari bumi dan 1/3 dari pohon-pohon. Dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau.
Yang pertama terjadi, kita nggak perlu pakai imajinasi. Sebab semua bencana alam yang akan terjadi saat itu belum pernah terjadi hari ini. Jadi yang kau lihat hari ini, baik itu yang di Dubai terjadi badai, baik itu COVID kemarin yang terjadi satu wabah, itu baru false alarmnya. Itu belum apa-apa. Itu kalau orang melahirkan itu baru kontraksi buka 1. Itu belum buka 9. Nggak tahu sih buka berapa sih. 10 ya. Belum apa-apa. Jadi nggak usah dibayangkan, tapi ayat firman Tuhan ini harafiah. Ini bukan simbolisme. Si Yohanes melihat sesuatu yang dia hanya bisa jelaskan sebisanya. Dia berkata, terjadilah hujan es. Ini bukan hujan salju, kalau salju di Kanada sudah ada. Ini hujan es turun bongkahan dan api bercampur darah. Saya tidak tahu itu gimana rupanya. Tapi Alkitab tidak pernah berdusta. Dan semuanya dilempar ke bumi, yang dibakar adalah sepertiga dari bumi. Jadi pertama-tama yang dikutuk adalah bumi dulu, sepertiga dari pohon dan hangus seluruh rumput-rumputan hijau. Jadi vegetation atau semua hijau-hijauan di dunia. Sepertiga akan hangus. Gak apa-apa Pastor Philip, saya gak vegetarian. Saya gak keberatan kalau gak ada sayur-sayuran. Yang penting saya makan daging, sorry ya, sapi makan rumput. Itu krisis daging juga. Kadang-kadang saya membuat lelucon, tapi berhenti lucu karena kolesterolnya mulai tinggi. Saya bilang, saya juga makan sayur. Dia bilang, makan sayur apa Pastor Philip? Saya makan yang makan sayur. Secara tidak langsung sayur di dalam diriku. Kayaknya lucu, sapi maksudnya, saya makan beef. Tapi sebenarnya pada saat itu terjadi, dunia akan krisis. Sepertiga dari yang hijau di dunia hangus. Akan ada krisis makanan. Ayat 8. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya dan ada sesuatu seperti gunung besar. Perhatikan bahasa Yohanes. Ada sesuatu, dia gak bisa menjelaskan itu apa. Seperti gunung besar karena ilmu pengetahuan belum sampai sana. Yang menyala-nyala oleh api. Gunung gede gitu kayak berapi-api dilemparkan ke dalam laut. Jadi setelah bumi dikutuk, sekarang laut dikutuk. Dan sepertiga dari laut itu menjadi darah akibat matinya manusia. Zaman modern kan, orang di kapal, ada orang loh di perairan. Dan juga hewan, ikan itu juga bisa berdarah loh. Jadi laut menjadi darah karena sepertiga dari makhluk hidup di dalamnya atau di atas permukaan laut itu mati. Kalau dilihat dari ayat 8 ini, bahasa modern untuk bisa dimengerti, semacam meteor akan berjatuhan. Sekarang semua bencana ini belum ada apa-apanya. Tapi pada saat orang-orang ditinggal, masuk ke zaman masa antikristus, murka Allah meningkat atas dunia, lebih tepatnya bukan murkanya, kasih karunia-Nya ditarik sepertiga. Kebaktian sebelum tadi bagian pertama saya sampaikan bahwa ada satu berkat yang dianggap murah oleh orang, nggak cukup membuat dia bahagia, harus punya ini itu baru happy. Berkat itu namanya damai. Coba Tuhan angkat damai dari dunia, perang nuklir langsung terjadi. Coba Tuhan ambil damai aja dengan kongsian Anda, langsung tuntut-tuntutan di pengadilan. Damai itu kalau diambil sedikit aja, orang langsung perang. Orang tidak percaya kan? Dan saling mempersenjatai dirinya. Nanti sepertiga dari kasih karunia dicabut. Bayangin zaman itu, meskipun Tuhan murkanya udah 100% sama sang antikristus, sang 666 dan nabi palsu. Tapi Tuhan tetap sayang loh sama dunia yang begitu kurang ajar hari ini dengan dia. Apakah nanti dunia lebih baik? Dunia tidak bertobat sekalipun dihukum bertubi-tubi. Dunia semakin murtad. Dengarkan baik-baik. Tuhan yang kau miliki adalah Tuhan yang sama orang jahat aja. Masih ada 2/3 kasih karunia untuk mereka. Masa Tuhan marah-marah sama anak-anaknya yang mau bertobat dan sungguh-sungguh. Kalau hari ini Anda berbalik, Tuhan tidak akan hukum Anda. Tapi Tuhan akan pulihkan apapun konsekuensi yang harus kau hadapi. Asal kau menghadapinya dengan Tuhan. Kembalilah nak, jangan lari lagi dari hadiratku kata Tuhan. Coba kalau kita lihat, ini di zaman nanti ini kejadiannya Wahyu 8. Ini di zaman antikristus 7 tahun itu. Itu pun Tuhan tidak brol-brolan. Kayak orang bertinju itu loh. Mukulnya dikurangi sepertiga. Kalau dia pukul penuh kuasa, bisa-bisa lawan tinjunya langsung meninggal dunia. Tuhan kelihatannya mukul bumi,
Padahal antikristus sudah jahanam sekali. Tapi karena di dalam dunia masih ada orang-orang yang mungkin dalam kemahatauan Tuhan, Tuhan tahu mereka tidak bertobat, tapi Tuhan masih berharap mungkin mereka akan bertobat dan menerima Kristus. Dunia yang anti-Kristen ini loh, mereka lebih milih melepaskan Barabas daripada melepaskan Yesus pada waktu dihukum sama Pontius Pilatus. Dunia ini coba lihat, apapun terbuka, tapi kalau sama orang Kristen mereka picik sekali. Di mana-mana anti-Kristen, anti-gereja. Memangnya sudah hawanya anti-Kristus mau apa? Nanti Tuhan akan berkata, sudahlah, pada musuh-musuhnya loh ya. Sudahlah, aku ini mengasihimu, kenapa kau harus memukulmu? Mereka tidak berubah-ubah, akhirnya Tuhan pukul, tapi Tuhan cuma pukul sepertiga. Itu pun banyak yang mati, cuma pukul. Enggak tobat. Padahal antikristus itu zamannya sudah jahat. Tapi Tuhan tetap menunggu seseorang bertobat, sebaik itu loh Tuhan itu. Di zaman masa antikristus harusnya Tuhan langsung aja tuangkan semua cawan murkamu, jangan sepertiga-sepertigaan. Langsung aja 3/3, hukum dunia. Apalagi kita sudah nggak ada di sini. Apalagi para martir yang ada di bawah mezbah. Mereka berseru tiap hari, kapan Tuhan akan mengadili? Wah, kita happy aja, hukum mereka. Kadang-kadang kan kita begitu kan, ada orang yang menganiaya umat Tuhan. Ada orang yang merugikan kita, padahal dia tahu jelas kita ini anak-anak Tuhan. Kita kan setelah gitu kan kita langsung minta apa sama Tuhan? Tuhan hukumlah, makanya Tuhan ajari kita mengampuni. Sebab nafas Tuhan itu bukan menghukum. Dia tidak berkenan pada kematian orang fasik, tapi pertobatan mereka. Itu yang mereka Tuhan cari. Ada orang tertentu yang jahat banget, 17 tahun kemudian baru dihukum Tuhan. Kadang-kadang kita merasa Tuhan itu lamban, doaku nggak dijawab-jawab. Orang ini loh, Tuhan merugikan keluargaku. Orang ini memfitnah aku. Orang ini ya Tuhan merusak reputasiku dan namaku. Kok Tuhan diam aja? Ayo Tuhan bunuh dia. Hukum dia. Tapi Tuhan terus utus nabi-nabi kepada Niniwe yang jahat itu agar mereka bertobat. Yunus pun sampai gak terima. Kenapa Tuhan itu begitu? Aku gak mau pergi ah. Aku tahu sifatmu. Aku tahu karaktermu. Engkau pasti akan mengampuni mereka. Tapi kadang-kadang hukuman terjadi. Saya melihat dalam sejarah kiri kanan saya. Orang yang begini begitu dihukum Tuhan sekian tahun kemudian. Sekian lama kemudian. Jangan kau anggap kalau Tuhan diam itu berarti dia berkenan. Itu kesempatanmu bertobat kalau dia berdiam. Makanya lihat, gak apa-apa kok, aku gini juga gak apa-apa kok. Saya mau dugem seenak saya, keluarga saya seperti apa, gak apa-apa buktinya. Coba lihat, orang jahat mana mungkin langsung semalam, dia besok langsung gulung tikar. Enggak kan? Coba lihat orang yang foya-foya, dan menginjak hak orang-orang yang tidak punya. Dan orang yang gaya sombongnya sudah sampai ke langit. Malah justru yang namanya Tuhan disikat sama dia, gak ada takutnya gitu loh. Sama Tuhan, sama umat Tuhan, sama anak Tuhan, gereja jadi buli-bulian. Coba lihat, gak langsung semalam kan. Tunggu sebulan juga gak apa-apa tuh orang itu. Tapi ketika dia jatuh, jangan kau anggap Tuhan belum hukum dia 10 tahun lalu. Tuhan sudah, cuman Tuhan diem. Tunggu kita gak berulah. Terusin. Oke. Dicubit sepertiga. Bangkrut dia. Dicubit. Sakit dia. Your God is very patient to sinners. Makanya kita aja gak sabar. Rasanya kenapa Tuhan itu kok gak langsung hukum aja orang itu. Tapi juga hati-hati. Kalau kita jangan main-main dan mencobai Tuhan. Ada meteor yang akan jatuhkan ke bumi di 7 tahun pemerintahan itu. Dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut ayat 9. Dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Terjadi yang namanya commercial disaster. Puji Tuhan kalau Anda bekerja di dalam jalur perkapalan sebagainya. Puji Tuhan sebelum gereja diangkat. Waktu itu binasalah sepertiga dari semua kapal. Ada kan banyak kapal yang kena meteor itu. Tapi laut di sini itu kemungkinan terbesar adalah satu laut sih, tidak semua laut di dunia. Meteor yang terjatuh itu yang dilihat oleh Yohanes mungkin hanya satu. Kata laut di sini yang mereka ketahui di zaman itu murid-murid Yesus adalah the Mediterranean Sea. Kalau Anda lihat di peta, namanya Laut Mediterranean. Gede banget. Nah nanti di situ meteornya jatuh. Banyak kapal sepertiga tenggelam dan hancur lebur.
Ayat 10, lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar menyala-nyala seperti obor dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata air. Perhatikan, sekarang kutuknya bukan hanya ke bumi, bukan hanya ke laut, tapi sekarang ke air bersih, ke sungai dan mata air. Nama bintang itu ialah Absinthus dan sepertiga dari semua air menjadi Absinthus, artinya pahit. Dan banyak orang mati karena air itu sebab sudah menjadi pahit. Ayat 10 dan 11 ada sebuah krisis yang terjadi di zaman masa antikristus yang sekarang belum apa-apa. Karena waktu itu krisis yang terjadi adalah krisis air minuman. Air minum. Saya itu menghargai kita setiap hari bisa mandi air bersih. Kita bisa minum dengan gampang, buka botol sedikit, cucup sedikit, buang. Padahal masih ada sisa 3/4. Mentang-mentang kenapa? Mentang-mentang botol air mineral botolan itu ada mineralnya atau enggak saya enggak tahu. Itu murah. Gampang didapat. Apa yang lagi yang gelas cuman dengan sedotannya yang kecil sekali yang tipis buang. Nanti akan datang air komoditas yang sangat penting. Emas, perak, permata enggak bisa beli karena pada waktu itu Absinthus pahit semua. Ketika ada satu wabah yang terkena pada sungai dan mata air dunia. Global warming mereka berkata, sekarang yang namanya es kekal di kutub utara, di Kanada, di mana glacier namanya sudah mulai meleleh. Di Eropa juga sama, sudah mulai menipis. Orang khawatir setengah mati, don't worry. Selama gereja masih ada di atas muka bumi, minum masih oke. Nanti waktu doa sudah terangkat, yang sisa hanya orang-orang fasik sebagian bertobat. Nah waktu itu, doa udah tidak kenceng lagi, penahannya sudah hilang. Nah saat itu semua wabah, setan bukan hanya ngantem manusia. Anda kira setan hanya mencobai orang? Anda salah. Setan kalau bisa akan hangus bumi. Bumi ini, semua laut, semuanya itu kalau bisa dia racuni semuanya. Setan itu kan jahat. Coba lihat kalau orang ke setan. Coba lihat. Dia akan siksa hewan. Coba lihat kalau orang itu kesurupan. Dia gak akan sayangkan dengan apapun yang dia pegang. Jangankan orang. Kasih barang aja dirusak. Pernah lihat orang kesurupan? Saya pernah, berkali-kali. Kursi di depan itu, dipatahkan. Aduh, itu kursi orang. Kita aja sama barang aja gak mencintai uang. Sama barang aja kita bisa eman gitu loh. Aduh, sayang sekali. Ya ini bukan firman ya. Tapi kalau pas saya lagi mandi gitu. Sudah selesai saya matiin. Saya gak mau buang air mentang-mentang bisa bayar tagihan air. Jangan kira sana kaya atau siapa punya, setiap hal itu berkat bukan karena uangmu bisa bayar. Itu tersedia itu karena ada doa. Masih ada doa di dunia, masih ada Roh Kudus di dunia ini. Ya ini tidak mengaruhi keselamatan, tapi kalau sana mandi jangan lama-lama, selesai tutup, jangan terus nyalain 2 jam gitu. Ya nggak ada hubungannya sih, cuman sedikit tambahan yang tidak signifikan. Jadilah pecinta. Bukan mencintai uang barang, bukan. Jadilah pengeman, penyayang. Apa yang Tuhan percayakan meskipun itu barang. Jadi perawat bukan perusak. Karena nanti datang harinya, air bersih pun hampir tiada. Absinthus itu artinya orang tidak bisa minum. Pahit semua. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya dan terpukullah sepertiga dari matahari dan sepertiga dari bulan dan sepertiga dari bintang sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap dan sepertiga dari siang hari tidak terang dan demikian juga malam hari yang terakhir kena pukul adalah the sky atau langit. Waktu itu matahari sepertiga itu akan gelap. Nggak tahu ini gimana kejadiannya. Sekarang pun ilmuwan sudah mulai tahu tentang hal kayak gitu-gitu itu mungkin bisa terjadi. Tapi saya percaya pasti terjadi karena firman Allah mengatakannya. Saya tidak tunggu ilmuwan menemukannya. Di zaman semua orang ilmuwan juga berkata bahwa bumi ini lurus. Di kitab perjanjian lama sudah tertulis Tuhan bertata di atas bulatan bumi. The Bible is right. Sepertiga dari siang hari terang dan akan menjadi gelap. Ayat 13 dengan ini saya selesai. Maaf saya sedikit overtime. Lalu aku melihat. Aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah-tengah langit dan berkata dengan suara nyaring. Loh burung kok bisa bicara? Kata burung nasar dalam bahasa Yunani kuno mirip dengan kata malaikat. Jadi malaikat itu burung elang. Paham ya? Jadi saya tidak tahu sebenarnya yang dimaksudkan di sini karena dua-dua translationnya benar. Yang dimaksudkan di sini aku mendengar
ada seorang malaikat terbang di dunia dengan suara nyaring berkata, celaka, celaka, celakalah. Atau Tuhan pakai seekor burung seperti Tuhan pakai seekor keledai untuk bicara sama Bileam, nabi bebal itu. Tapi zaman di mana spokesman, jubir Tuhan yang baik dan benar sudah tiada di atas muka bumi, yang ada hanya mulut fasik. Gereja perjanjian baru yang penuh Roh Kudus sudah tiada lagi dan absen di dunia. Tuhan baru pakai malaikat untuk memberitakan Injil. Itu pun sudah tidak dengan kapasitas yang sama seperti gereja perjanjian baru. Celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas muka bumi. Oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya. Burung elang itu atau malaikat ini, dia berseru kepada orang-orang dunia, celaka, celaka, celaka 3 kali. Woe, woe, woe dalam bahasa Inggrisnya. Karena di sangkakala kelima sampai ke-8, sepertiga penduduk bumi akan gelimpang mayat. Sebenarnya ini bukan pertama. Kalau Anda baca penunggang kuda di Wahyu pasal 6 di ibadah pagi tadi, maka pada zaman di mana Antikristus dibangkitkan, ada satu penunggang kuda berwarna hitam, dia maut dan duduk bersama dia di belakangnya kerajaan maut. 1/4 dari penduduk dunia, jikalau sekarang aja hitungannya 8,1 miliar, 2 miliar orang mati dalam 3,5 tahun. Lalu dikorting lagi, 1/3 sisanya mati lagi. Oleh karena musibah-musibah sangkakala ini. Kena meteor, gak bisa minum, atau kena gak bisa makan, krisis daging, krisis vegetable atau sayur-sayuran, dan tidak ada bahan lagi. Matahari gelap, coba bayangkan kalau gak ada matahari, tsunami yang terjadi. Kalau matahari terjadi yang namanya geografi atau ekologi juga terjadi gempa bumi kan. Beberapa benua itu akan retak di zamannya masa Antikristus. Dan beberapa pulau-pulau itu akan melekat karena mereka akan bersenggolan. Jadi muka bumi pun petanya mulai akan berubah. Lalu belum hanya itulah saja, kalau matahari gelap seperti itu gagal panen di mana-mana. Jadi saya gak bisa bayangkan murka Tuhan di zaman setelah pengangkatan gereja Tuhan. Ini bukan saya berkata, ini firman semua, saya cuma guru yang menjelaskan. Dan kenapa Tuhan bersedih dan suruh malaikat berseru celaka 3 kali? Karena sebentar lagi dari 1/4 yang sudah mati, 2 miliar orang, 8,1 hari ini, misalnya kita hitungan hari ini aja kursnya. Maka dunia sisa 6 miliar, potong 1/3 mati, 2 miliar lagi mati. Setelah 2 miliar mati, dari 1/4-nya 8 miliar, sisa 6 miliar. 1/3-nya lagi, 2 miliar lagi mati. Dalam waktu sekejap, kita langsung lihat depan mata, 4 miliar orang mati. Covid berapa juta yang mati? Betapa sakitnya seluruh bumi, wabah kemana-mana, belum lagi sedih. Pembakaran-pembakaran yang terjadi, mayat bergelimpangan begitu aja. Saya gak bisa bayangkan dunia tanpa gereja Tuhan ketika moral tidak ada lagi. Ketika takut akan Allah sudah tipis. Dan Tuhan tetap jaga 4 miliar orang sisanya. Ini jahat semua. Tuhan tetap jaga. How good your God is. 1/3 murka, 2/3 kasih karunia di zaman masa Antikristus. Sekarang ini 3/3 kasih karunia atas kita. Padahal dunia, meskipun dunia sudah jahat, kita itu masih mengalami penuh masa anugerah. Gak bisa sungguh-sungguh. Gak mau sungguh-sungguh memberitakan Injil. Gak percaya pada Kristus. Baptis saja masih ogah-ogahan. 3/3 dengan semua mentormu di sini. Guru-gurumu ada di sana. Semua gembalamu yang takut akan Allah. Pengaruh-pengaruh yang baik, pengaruh Roh Kudus. Semua ada di dalam hidupmu, mengepungmu malahan. Meskipun di dunia lebih banyak pengaruh buruk. Tapi pengaruh Kristus masih ada di sekelilingmu. Gak bisa sungguh-sungguh. Good luck my friend. That they don't call us. Saya tantang diri saya sendiri. Kalau sekarang saya tidak bisa menyembah Tuhan. Kapan? Kalau saya tidak bisa hidup kudus sekarang. When my friend? 3 poin sini bawa pulang ke rumah. Catat. 1/3 murka dan 2/3 kasih karunia atas dunia yang berdosa. 1, jika Tuhan diam saja, itu tidak berarti dia setuju atau tidak peduli. Pelajaran pertama, review yang kita sudah pelajari. 2,
Tujuan dan hukuman Tuhan adalah, tujuan dari hukuman Tuhan itu selalu adalah untuk mengerjakan pertobatan. Lihat, Tuhan itu baik. Pelan-pelan harusnya bumi 8 miliar ini musnah semua. Tuhan tahan. Itu kayak Tuhan memang tidak berkehendak, tidak niat untuk mengkaukan dunia. Cubit. Setiap kali Tuhan cubit ya yang maha kuasa ya pasti ya berjatuhan korban. Tapi tujuan dari hukuman Tuhan itu adalah untuk mengerjakan pertobatan. Tapi sayangnya nanti ibadah terakhir kita akan melihat bahwa dunia tidak bertobat. 3, sekalipun murka, dia tetap beri dunia kesempatan untuk berubah. Nah, Anda tunggu apa lagi untuk menerima Yesus? Tunggu apa lagi untuk dibaptis? Tunggu apa lagi untuk sungguh-sungguh? Tunggu apa lagi untuk melakukan kehendaknya? 1, 2, 3 di foto. Biar jemaat ini selalu ditutup bungkus dengan darah Yesus. Tubuh, jiwa, roh mereka, keluarga mereka. Hamba berdoa keselamatan tiba atas kehidupan jemaat dan rumah tangganya. Tidak ada yang tersisa. Jikalau Tuhan akan mengangkat gerejanya, angkat kami semua. Jangan tinggalkan Maranatha, Tuhan datanglah. Hamba berdoa Tuhan, jemaat yang kau titipkan, hamba serahkan kembali kepada Tuhan. Hanya Engkau yang bisa mengubahkan hati orang. Aku berdoa agar jemaat ini menjadi umat yang layak bagi Tuhan. Yang siap untuk kedatangan Tuhan. Jemaat yang layak untuk masuk ke sorga oleh darah anak domba Allah. Bapak terima kasih untuk kekasih-kekasih-Mu di sini. Jemaat yang dikasih dan dipilih Yesus. Mari kita mengangkat tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Menyertai-Mu, biar meterai Tuhan selama-lamanya ada di dahi-Mu dan di hati-Mu. Tutup bungkus Yesus selalu menyertai-Mu. Bapa mengasihi-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat siang. Tuhan memberkati. Silakan duduk.